Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Selamat datang di channel Lala Move Innova, di mana channel ini kita ngevlog soal kegiatan kita menjalankan bisnis atau pekerjaan sebagai driver online tahun 2025. Nah, jadi di sini guys ya, tepat di tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Tanggal ganjil, tanggal genap lagi guys ya. Jadi nggak bisa ikut ganjil genap nih ya kan. Nah, jadi kita udah hidupin dua aplikasi, yaitu Grab ya, Grab dan Lalamove. Nah, ini gue sekarang lagi ada di daerah Bitung menuju ke daerah Cikupa, Citra Raya, perumahan Citra Raya. Tadinya gue mau yang ke arah Supermall Karawaci ya, cuman nggak tahu gimana, kayaknya kepengen aja deh daerah-daerah Citra Raya, karena biasanya dapat orderan Grabnya itu ke daerah-daerah situ juga yang dekat, karena gue harus kejar poin 500 poin. Nah, 500 poin atau 500 berlian itu bisa dicapai kalau untuk daerah kabupaten itu bisa dicapai dengan 10 customer ya. Tetapi kalau misalkan kalau daerah Jakarta itu cukup 5 customer aja udah tutup poin. Nah, jadi di situ guys perbedaannya. Nah, kenapa gua nggak main daerah Jakarta ya? Ya tergantung lemparannya. Kalau gua sengaja start ke daerah Jakarta kayaknya kurang enak juga ya, nggak efisien. Nah, kalau kayak begini guys ya, kita tinggal lakukan aja ya ke arah Supermall Karawaci, ke arah Citra Raya Cikupa. Nanti kita cari-cari yang ke arah Supermall Karawaci ya. Nanti juga kita lihat, karena biasanya kalau di daerah Cikupa ini Lalamove juga gacor juga nih guys ya. Cuman lagi-lagi, oh ya, gue juga udah komitmen nanti STNK ini turun ya, langsung gue akan daftarin stiker Lalamove lagi ya, supaya gacor Lalamove kita guys. Oke, semangat semuanya guys ya. Yuk kita menuju ke Citra Raya Cikupa. Oke guys, tadi Lalamove nyala, langsung Grab nyamber karena kita pakai Autobit ya. Ini ke daerah Karawaci, sepertinya dia mau kerja di Menara Matahari ini guys ya. Jadi langsung aja guys kita jemput. Ini kita udah ada di perumahannya. Jadi emang enak banget sih Grab itu. Enaknya apa? Titik penjemputannya deket banget, dan tinggal kita hidupin Autobit, dia langsung nyamber guys. Udah kayak nggak pakai basa-basi, tiba-tiba muncul aja. Ya. Oke guys, ayo kita jemput dulu. Ini rumahnya udah deket nih guys. Yuk. Oke guys, selamat pagi. Ya, kita sekarang sudah ada di daerah Supermall Karawaci, tapi bagian belakangnya Taman Ubud ya kalau nggak salah. Nah, jadi di sini teman-teman ya, customernya tadi turun di Menara Matahari ya, dan dari sini gue baru ngidupin lagi aplikasi ya. Nah, langsung ada orderan masuk, baru hidupin nih guys ya. Jarus lewat pintu taman di Penogoro Karawaci. Oke, saya akan tiba dalam beberapa menit. Oke ya, nanti kita akan lihat. Oke, kita lanjut ya guys ya. Tunggu. Tadi catatannya itu oke. Ini lanjut deh, gue ambil dulu ya, nggak konsen soalnya sambil rekam. Oke guys ya, kita sudah ada di Binong. Tadi dari Siloam itu dapat lagi orderan, dan kita sekarang ada di daerah Binong. Aduh, gue lupa lagi ya. Ini mesti jemput sekolah lagi siang ini ya guys. Yaudah deh, kita lanjut aja dulu teman-teman ya. Kita lanjut dulu, nanti siapa tahu dapat orderan lagi. Ayo semangat. Oke bro, gue lagi di daerah Karawaci ya, daerah Karawaci, dan kita dapat orderan ke Tembikar guys, daerah Curug. Aduh, ini mah udah deket rumah. Jemput sekolah dulu bisa nih guys ya. Memang udah jalannya kali hari ini. Mesti jemput anak sekolah siang-siang ini pas ya. Semangat ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi dari daerah Citra Raya. Oke.
Oke guys, kita lagi ada di Summarecon. Tadi dari jemput sekolah jam 12 sampai jam sekarang ya 15.31. Itu kita baru online lagi karena STNK-nya ini baru keluar guys. Nah ya, besok kita daftarin STNK. Enggak, besok masih servis perdana dulu. Terus siangnya daftarin STNK sekaligus pasang stiker Lalamove ya. Kita lihat apakah gacor. Kalau nggak gacor juga kita cabut stikernya guys, ya kan. Oke, yuk lanjut lagi teman-teman. Kita cari orderan di daerah BSD atau Gading Serpong ya. Ada orderan masuk, langsung orderan masuk. Oke, ke Alam Sutra 25.000. Mantap ya, saya kesana sekarang. Oke guys, gue udah ada di daerah Alam Sutra nih guys ya. Sebenarnya sisa 5 lagi nih, harusnya bisa sih. Kita kejar tupo ya. Oke, semangat. Kita tunggu orderan berikutnya guys. Oke guys, kita dapat 14.000 ya Maisel. Ini ke deket sini. Tapi bintangnya itu berliannya kayaknya 100 tuh, tapi nggak tahu juga ya. Oke deh, kita coba ya. Ini semangat lah guys, yuk. Oke guys, kita dapat orderan ya dari Onyx 1028 guys. Dan kita langsung meluncur. Tadi tuh dapat ke arah Jakarta Pusat guys, itu lumayan argonya juga, cuman ganjil genap guys. Ya kalau enggak gua hantem ke sana ya, luar biasa itu. Ganjil genap, nggak berani gua. Andai kata dia mungkin mengarahkan ke rute yang bukan ganjil genap, cuman repot lah ya. Oke guys, kita semangat ya. Oke guys, seru banget. Ambil orderan dikit-dikit supaya ngejar poin guys. Tadi dapat poin 100 ya. Nggak tahu nih tumpong nggak nih guys ya. Seru aja gitu ya. Padahal kalau soal pendapatan jam segini di Lalamove udah 400.000, hampir 500.000 guys. Sekarang masih ya di bawah 200. Sedih nggak sih? Sedih. Cuman memang tadi kan gua nggak online. Gua kepotong dari jam 10 ya, dari jam 11, 12, 1, 2 ya, sekitar jam 4 gue baru bisa online ya. Jam 3 lah baru bisa online karena ngambil plat nomor. Oke guys ya, kita lanjut nih ke Binus ya. Tadi ada kita nurunin 2 penumpang pendek-pendek guys, pendek-pendek banget ya. Ngejar poin mah begitu ya guys. Oke dah, ini nikmatin aja coba keseruannya. Nanti kemungkinan besar hari ini gue akan sampai malam sih. Gue kan sampai malam ya. Nanti kita lihat ya keseruannya. Yuk lanjutin terus. Oke guys, kita sudah ada di Premier Park 2 atau di daerah Modern ya guys. Dan di sini pendapatan kita hari ini udah 174 ya. 8 pekerjaan, sisa 2 lagi teman-teman ya, sisa 2 lagi. Tuh 8 orderan. Ya, ini kita ngejar ini sih guys. Insentif Grab hemat. Nah ini gua nggak ngerti, ini 200. Oh kalau Grab car hemat di hari kerja itu poinnya itu lumayan teman-teman ya. Insentif seluruh area Jakarta. Oke, masa sibuk sepanjang hari. Nggak begitu paham sih gua dengan skema seperti ini. Anggota sore. Nah ini insentif khusus mitra baru GrabCar Jabodetabek. Ini ya guys, 500. Sisa 2 lagi guys, sisa 2 lagi nih. Ada orderan masuk lagi. Oke. Ngirimnya cuma 0,8. Ini serius dah, ampun. Tapi dia ngasih kita 100. Ini nggak nyampe 1 kilo. Gile, jemputnya 1 kilo, ngirimnya nggak nyampe 1 kilo. Ada aja. Oke lanjut deh, kita layani dengan baik ya guys. Oke guys, ini gua ngomong. Ini sih kocak asli. Tadi apa namanya, Gokar Grab hemat ya, bukan Gokar, sorry. Grab hemat itu memang poinnya lumayan ya, maksudnya insentifnya lumayan. Tetapi ya tolonglah guys, contoh misalnya gini ya, kayak tadi gue pick up itu di kampus ya, kampus Binus
terus antar kurang lebih jarak berapa kilo, 4 kilo ya seinget gue sih. Nah antar ke Cikokol ya. Nah itu tarifnya itu sekitar 12 ribuan guys, bayangin. Terus mereka berdua berarti 6.000 Gue nggak ngerti sih para petinggi Grab ini tuh sebenarnya punya maksud dan tujuan apa kepada driver gitu. Apakah mereka menerapkan seleksi alam? Apakah driver yang di Indonesia ini pada butuh duit banget sampai 12.000? Itu harusnya kalau mau sih minimal satu orang 12.000, jadi 2 orang 24.000. Mendingan pakai sistem begitu ya, kayak angkot sekalian ya. Tapi ini serius, ini masih 2 orang ya. Ya gimana guys ya, susah berkata-kata guys. Di tahun 2025 dimana bahan bakar, semua kebutuhan naik ya, bahkan kita beli ciki aja di Indomaret, Alfamart aja naik drastis ya guys. Aku aja sekarang yang ukuran 1 liter bisa tembus 6.000 sampai 7.000. Ini aduh, udahlah gue jemput dulu guys ya, jangan banyak ngomong dah. Susah dikata-kata, ini demi poin aja nih guys. Yuk semangat. Oke lanjut lagi, gosipin Grab hemat ya. Gue nggak tahu kenapa ya, rata-rata yang naik Grab hemat ini segmennya gimana ya guys ya. Kayaknya mereka ada kelompok-kelompoknya sih. Yang biasa naik Grab standar dengan Grab hemat ini kayaknya dari sisi kepribadian tuh beda-beda guys ya. Kelihatan banget dari cara mereka apa namanya, pertama kali misalkan dia nunggunya seperti gimana, lama apa enggak ya. Kita udah nyampe ya, dia belum ada, seolah-olah so sibuk. Nah itu bisa kayak gitu, itu yang Grab hemat tuh. Nah biasa juga ada juga yang begini bro, bisa juga ada yang buka pintu, nutup pintu itu sesuka hati, udah kayak mau dibanting aja pintu kita guys. Begitu, jadi karakternya tuh kayak orang belum pernah naik mobil, atau orang yang tidak bisa menghargai orang lain ya. Dia nggak tahu mobil ini kita bayar gitu. Pak ya pak, ayo. Ada security guys, kita nyapa dulu guys ya. Jadi maksud gue tuh kalau apa namanya, kalau kita membicarakan hal ini tuh sebenarnya aduh, Grab hemat yang naik ketahuan lah ya. Orang-orang seperti apa ya gitu guys ya. Paling itu aja, kita lanjut lagi lah guys ya. Kita lanjut lagi untuk ini. Tetapi ingat ya teman-teman ya, ini gue bilang kalau kita menyalakan opsi Grab hemat ya, maka kita udah harus tahu resikonya ya. Kita pasti ketemu orang-orang yang seperti itu ya. Dan kalau kita ketemu orang-orang seperti itu ya kita mesti sabar-sabar. Paling itu aja lah guys. Yaudah kita lanjutin ya, lanjutin lagi petualangan kita. Semangat guys. Oke, kita ngomongin insentif ya sambil kita nunggu orderan lain. Jadi gini guys, tadi kan 400 ya, sekarang jadi 450. Jadi kemungkinan besar gini guys skemanya. Kalau kita terima orderan Grab hemat, kita dapat yang insentif Grab Car hemat hari kerja, dan juga kita dapat insentif apa ini namanya, mitra baru ya. Nah ini kita tinggal satu orderan lagi kita dapat nih yang ini ya, insentif ini ya. Nah jam dan jam berlaku oke sampai jam 9 malam, berarti kita kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Itu Grabnya maunya seperti itu guys. Nih jadi kalau kita ngelihat angka-angka seperti ini, kita tahu kemauan si Grab itu kita tuh kerja dari jam 6 sampai jam 9. Wow. Wow, luar biasa guys. Nah, ini ada insentifnya sih lumayan sih ya. Kalau kita bisa 5.000 berlian, itu dapat 340.000 cuma-cuma ya. Masuk lagi orderan stasiun Tanah Tinggi. Oke. Ya, 18.000. Car hemat lagi guys. Kita lihat ya. Semoga orangnya baik dan orang-orang pintar ya. Ayo semangat. Oke guys, dapat lagi Grab hemat. lucu asli. Gokar hemat, Grab hemat. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa
kocak dalam dunia peronlinean ya. Aduh. Ya udah kita lanjut lagi ya guys ya. Ini bentar lagi nih pick up. Jemputnya 3 kilo karena tadi gue salah nggak belok di situ, harusnya belok tadi. Jadi cuma 1 kilo jadi 3 kilo dan dia mau nunggu guys demi mendapatkan driver bintang 5 yang pro hemat. Pro hemat. Aduh rasanya guys. Memang ada sih kadang-kadang penumpang hemat itu ada yang ngasih duit ya, tapi biasanya yang dititipin majikannya. Dan kebanyakan yang Grab hemat ini nggak ada yang nggak ngasih itu bro, nggak ngasih tips bro. Aduh, pantas di video-video itu banyak yang ini ya, banyak yang apa namanya tuh, marah-marah drivernya, ada yang matiin AC dan macem-macem. Aduh, kocak dah. Oke deh, lanjut lagi ya teman-teman, yuk semangat, udah tinggal 1 menit lagi nih depan belokannya. Oke, lihat guys, Grab hemat ya, ada 3 orang guys ya. Jadi sebenarnya kalau gue sih nggak masalah di orangnya guys, tapi di sistemnya Grab guys ya. Tuh lihat, cuman muat 1 mobil, lihat 1 orang jalan dia kejepit guys. Oh my god, ada aja ya. Jadi ini langsung gue matiin aplikasinya supaya Grab hematnya gue matiin dulu guys, karena udah capai poin juga ya. Jadi bayangin guys ya, padahal dia turun di sini bisa, tetapi dia maunya dianterin sampai depan rumah. Aduh my god, dan tidak ada tips ya, tidak ada tips. Jadi sebenarnya ya guys, terutama buat petinggi Grab ya, kalau buat kebijakan yang ini dah, yang rasional lah ya. Aduh kacau. Yuk lanjut. Oke guys, ini kayaknya mantep nih guys, langsung ke Terminal 3 bandara guys ya. Jadi di sini kita bisa belajar ya. Aduh, jangan masukin Grab hemat kecuali ngejar poin. Yuk lanjut ya guys. Baru aja tadi kita matiin Grab hematnya guys ya, langsung kita ke apa namanya, ke bandara 43.000 ya. Ini yang dicari guys, jarak jemput cuma 430 meter ya. Ayo teman-teman, semangat yuk. Oke guys, kita ada di parkiran bandara dan nggak tahu aman apa enggak sih. Kalau dulu kan masih ribut-ribut tuh, kalau sekarang aman nggak sih nih guys? Ya. Aduh, belum pernah lagi, cuman ya kita coba aja lah guys ya, sekalian hidupin Lalamove yang ke arah Cikupa, Tiga Raksa gitu, searah pulang, soalnya poin udah dapet guys. Ini sebenarnya aduh karena siang kepotong ya, terus sama kita juga banyak main apa, main car hemat. Grab hemat. Aduh, harusnya sekarang mah udah 500.000 guys ya. Nanti deh Lalamove kalau udah pasang stiker, kita kebut lagi Lalamove guys. Ayo semangat. Oke guys, sekarang gua menuju Rawabokor Benda Dadap atau daerah Kosambi ya. Tadi gua di situ kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, itu sepi banget. Nah terus pas keluar dari Terminal 3, Lalamove bunyi ada orderan penumpang ke Serpong Utara. Waduh enak banget itu, 96.000. Gua udah ambil secepat mungkin, di 1 detik terakhir ya tiba-tiba muncul pasang stiker untuk mendapatkan orderan atau memenangkan orderan lebih besar. Suwe. Berarti ada mobil yang pasang stiker tuh guys, ada akun prioritas di situ. Ya. Nah, jadi ya itu makanya nanti besok gua akan servis dulu nih 1000 km pertama. Habis servis pagi langsung gua ke tempat Lalamove, gua minta pasangin stiker. Karena kenapa guys? Lalamove itu sorry ya Grab ya, duitnya tuh lebih besar. Serius, duitnya lebih besar gitu. Karena kenapa?
kita bisa atur. Jadi kita nggak waktu kita terbuang untuk ngurusin order yang jarak pendek. Jadi order kita tuh langsung jarak jauh gitu loh teman-teman. Jarak jauh sejauh-jauhnya kita jalan berapa jam sih? 2 jam, ya kan? 2 jam perjalanan. Itu kita udah dapat berapa guys? Lebih dari 150.000. Jadi udah ada pasti gitu 2 jam kita kepake itu untuk dapetin duit misalkan 150-150.000 begitu ya. Nah ini kita mau coba lagi nih pertaruhan nih teman-teman ya. Waduh, kalau di sini banyak pemain Lalamove-nya ya mau nggak mau kita kalah saing ya. Kebetulan ada Indomaret depan sih, beli-beli roti siki-siki lah ya. Ini banyak debu, tutup lah. Oke, gitu ya guys. Semangat nih, semangat guys, karena udah jam 20.25 ya. Gua mau set tujuan searah aja, siapa tahu ada. Jadi kita jalan pelan-pelan guys sambil cari makan ya. Oke guys, kita sudah keluar daerah bandara ya. Dan gue udah pasang di Grab rute searah untuk ke daerah Cikupa. Dan Lalamove juga gue lagi pantau terus ya. Tadi pas di selesai keluar bandara, wilayah bandara guys, itu ada tujuan searah pulang banget Cisoka ya. Coba itu cuman berapa, 15 menit atau 20 menit dari rumah gua tuh ya, Cisoka Tiga Raksa. Nah jadi kayaknya gue mulai nangkep nih teman-teman cara bermainnya sistem Lalamove nih ya. Jadi gini ya guys, kalau akun kita adalah akun prioritas guys, itu kita dikasih waktu beberapa detik. Jadi orderan itu akan muncul dulu di handphone yang prioritas ya. Nah kalau ya jeda kurang 1-2 detik itu tidak ada yang ngambil ya, maka itu nanti baru dilempar ke akun yang setelahnya, akun yang bukan prioritas, akun nomor 2 lah ibaratnya. Karena tadi gue lihat juga begini guys, contoh misalkan gini, dari Tangerang ke Cisoka, itu gue belum sentuh layar dia udah hilang ya. Cuman ngebaca doang, belum sentuh layar udah hilang. Artinya di luar sana ada yang 5 detik lebih awal itu sudah masuk ke handphonenya dia, dan dia bisa men-scroll atau bisa mencocol, kan begitu. Nah hal-hal seperti ini yang kita seringkali kurang begitu paham ya. Jadi itu gampang banget di setting di aplikasinya guys, setting di servernya sono. Pokoknya yang ini orderan ini, setiap orderan ya, kayaknya bukan orderan khusus, tapi semua orderan ya di sistem Lalamove itu ya. Itu sistemnya itu adalah dilempar dulu ke akun prioritas, dikasih waktu beberapa detik, baru nanti kemudian ke akun yang biasa guys. Nah itu gampang banget tuh. Itu Jatinegara muncul lagi guys ya. Waduh, Tangerang Jatinegara. Nah ini kalau kayak gini udah akun sisa nih pasti nih guys. Tadi sebenarnya udah diambil tuh, cuman nggak tahu kenapa dia mungkin nego offline atau gimana, nggak mau ya kan, langsung. Makanya lah udahlah main jujur aja guys, jangan offline guys ya, ngerusak sistem offline order ya. Jujur aja, santai aja. Kalau ngerasa potongan 20% gede nggak cocok, ya udah jangan main Lalamove. Kalau gue sih gitu sih prinsipnya. Kalau nggak setuju dengan dealan 80-20 ya nggak usah main Lalamove. Simple, hidup jangan dibikin pusing. Tapi kalau ngakal-ngakalin begitu offline order, aduh ya, ngerasa senang sendiri padahal yang driver lain jadi korban. Ada yang udah dari, waduh kacau dah. Padahal untuk ke titik pick up itu kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang ya, butuh bensin. Dan belum lagi kalau dia udah terima orderan itu kan otomatis orderan yang lain terhambat, ragu buat nerimanya orderan lain, kan begitu ya. Oke deh, kita lanjut lagi ya guys ya. Ini kocok-cocorannya kelamaan, panjang ini durasinya nih. Yuk guys, karena gue udah ada di daerah Jatake ya, sudah berasa deket rumah ya.
Kalau ke Lipo sih bisa sih, tinggal ke Lipo Karawaci depan belok kiri gitu ya, deket. Cuman gua better ya, lebih baik ya waktunya dipakai buat jalan pulang aja lah guys ya. Besok lagi, tapi besok memang nggak bakalan maksimal karena gua harus pasang stiker ya. Jadi pasang plat baru ya, servis 1000 km, terus langsung ke kantor Lalamove ya, supaya kita bisa ini ya, bisa fokus ke Lalamove gitu guys. Nggak tahu kenapa ya, gue lebih cocok sih dengan cara kerja Lalamove ya. Kalau Grab itu gue kurang cocok. Contohnya kayak beginilah, tadi kelemparnya ke bandara ya, terus dari bandara gue udah mentok nih, waktunya udah nggak ini ya, susah gue guys ya. Jadi mau dibikin set tujuan, nggak tahu kenapa Grab kok di bandara malah nggak dapet guys, padahal gue udah setengah jam di parkiran bandara loh, terminal 3 yang ada Lalamove ya, Lalamove penumpang. Aduh, makanya nggak bisa guys ya ngandelin Grab itu, karena Grab itu sistemnya adalah orderan yang nentuin ya lokasi kita dan sistem, jadi bukan kita yang memilih gitu ya. Paling itu aja sih guys ya, perjumpaan kita di hari ini ya. Gua rasa ini durasinya juga udah panjang kali. Jadi terima kasih buat teman-teman, jangan lupa bantu like dan subscribe, dan bagikan channel ini kepada teman-teman lain yang mungkin buat belajar dari pengalaman gua di lapangan ya, mengenai Grab dan Lalamove. Oh ya, berarti apa sih kesimpulan pelajaran yang kita dapat? Yang pertama, jangan pernah nyalain Grab hemat ya. Kemarin gua Grab itu cuman setengah hari aja gue bisa dapat hampir 250.000 ya. Grab hemat itu membuang waktu. Oke. Nah, terus juga kalau untuk Lalamove pasang stiker wajib ya. Kalau enggak, kalian nggak akan dapat order, atau order kalian itu atau akun kalian itu akan menjadi akun kedua ya, bukan akun prioritas. Paling itu aja lah guys ya. Gue udah mau cari ketoprak nih, bisa di sini ada ketoprak nih guys. Ya, sampai jumpa di lain hari. Oke, bye bye.